Bum bum bum. Cahaya penguasa putih susu yang menakutkan dan cahaya pedang merah menyala akhirnya meledak sepenuhnya. Lingkaran riak menyebar dari tempat di mana tenda penguasa putih susu dan tenda pedang merah menyala bertemu. Pegunungan binatang yang awalnya sunyi juga terbakar pada saat ini. Raungan dan raungan langit terus-menerus datang dari segala arah. Di pegunungan binatang iblis, sosok Xiaoyan juga dengan cepat mundur. Pada saat yang sama saat dia mundur, sebuah botol giok halus muncul di tangannya. Ada beberapa pil obat yang sangat indah di dalam botol giok, dan dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam tangannya. Di tengah permainan, dia berturut-turut menggunakan Buddha Furious Fire Lotus dan penguasa pemecah langit 7 lapis yang paling menakutkan, yang juga merupakan konsumsi yang cukup besar baginya, dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan jiwanya, kekuatan untuk memadatkan, Huang Kuan Tianwu, mengambil keuntungan dari Wu Huan. Ketika melawan ketidakmampuan Ciman yang menakutkan untuk merasakan situasi di sekitarnya, ia diam-diam mengerahkan dan meledakkan kekuatan sinar Baizang dari penguasa penghancur langit 7 lapis. Dalam pertempuran sengit, kemarahan Xiaoyan yang tiba-tiba menyebabkan jiwa Wu Huan diserang dengan kejam, jadi dia lamban sejenak, dan kemudian Wu Huan bisa melarikan diri dari pusat ledakan. Serangan jiwa ini salah. Pada saat ini, Wu Huan juga sepenuhnya disapu oleh Xiaoyan ke area kekuatan penghancur yang paling menakutkan. Setelah beberapa serangan Xiaoyan, bahkan orang kuat yang telah benar-benar mencapai bintang 4 Doudi, pasti akan mengalami cedera serius jika dia lengah. Xiaoyan tahu semua tentang kekuatan satu, yang secara khusus menyerang jiwa, dan yang lainnya memiliki kekuatan penghancur seperti kehancuran. Ketiganya digabungkan menjadi satu, kekuatannya sangat menakutkan. Badai itu seperti bencana alam di kehampaan, dengan liar melepaskan suhu yang mengerikan dan gelombang kejut yang menghancurkan. Kejutan semacam itu, bahkan Xiaoyan, tidak berani disentuh dengan mudah. Meskipun kekuatan penguasa langit pemecah lapisan ketujuh dan teratai api kemarahan Buddha sangat kuat, kekuatan Wu Huan juga sangat tirani. Selain itu, orang ini agak aneh, saya khawatir sulit untuk membunuhnya. Sosok Xiaoyan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, matanya berkedip cepat, mengaum, dan tepat ketika pikiran ini melintas di benak Xiaoyan, badai api besar di kejauhan bergetar hebat, kecepatan rotasi sebenarnya secara bertahap melambat, dan kemudian, penuh dengan niat membunuh yang gila, suara raungan menderu datang dari badai api. Benar saja, dia tidak mati. Mendengar raungan kemarahan, hati Xiaoyan sedikit tenggelam. Dia ingin membunuh pembangkit tenaga puncak Kaisar Dou Bintang 3 dengan satu pukulan. Tampaknya agak aneh, namun, sejak promosi, dia belum bisa menstabilkan wilayahnya, jadi juga sulit untuk berurusan dengan seni bela diri. Bang! Tidak lama setelah raungan kemarahan terdengar, cakar besar setinggi puluhan kaki melangkah keluar dari badai dengan ganas. Segera, sosok berdarah secara paksa tersapu keluar dari badai api. Mata merah darah, dipenuhi dengan kebencian yang tak tertandingi, menatap Xiaoyan di jarak. Sosok berdarah ini adalah fantasi bela diri agung yang asli. Pada saat ini, dia terlihat sangat malu. Pada sosok ramping, darah mengalir seperti sungai, dan luka yang dalam seperti parit. Tubuhnya, samar-samar, masih bisa melihat tulang putih, di luka jelas. Meskipun orang ini telah selamat dari kekuatan menakutkan Huang Kuan Tianwu dan kekuatan menakutkan dari lapisan ketujuh yang menghancurkan langit, dia juga telah membayar harga yang mahal untuk ini. Bajingan kecil, mati untuk tuan muda ini. Wajah Wu Huan mengerikan, dia batuk dengan keras, seteguk darahnya dimuntahkan oleh kekuatan yang menakutkan, lengannya berubah menjadi tamparan energi yang sangat besar, dan dia menamparkan kepala Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa Wu Huan saat ini hanyalah akhir dari kekuatan, dan serangan ini terlalu lemah, dan tersebar dengan gelombang. Di bawah pengaruh mendapatkan pil obat, kekuatan Xiaoyan juga sebagian pulih, dan dia terlalu sibuk untuk menangani beberapa bekas luka besar dan kecil di tubuhnya, jadi dia berjalan perlahan menuju tempat Wu Huan berada. Karena ini masalahnya, maka masih ada prinsip membiarkan harimau kembali ke gunung. Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyanzi hati-hati, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Raja Naga Emas juga menatap Wu Huan dan berkata. Xiaoyan mendekati Wu Huan perlahan, mata di atas sosok berdarah Wu Huan juga terlihat sangat ganas, seolah ada sesuatu yang menunggu kesempatan di dahinya. Ini, perubahan tiba-tiba membuat Xiaoyan tertegun sejenak, dan dia dengan cepat sadar kembali.
Tepat saat dia hendak menghindar dengan tergesa-gesa, cahaya hitam pekat yang sangat suram tiba-tiba melintas di bola matanya. Ses! Cahaya hitam legam menyapu dan membalas tatapan kaget Xiao Yan, karena dia melihat sepertinya ada sesuatu di dahi Wu Huan. Ini sebenarnya kutukan darah, seru Raja Naga Emas dari atas ring. Hah! Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, rupanya ini pertama kalinya dia mendengar apa yang disebut kutukan darah. Apa sebenarnya itu? Aku tidak menyangka akan menghadapi kutukan darah di Wu Cheng kecil ini. Penyusupan ras alien ini sangat dalam. Raja Naga Emas juga berkata dalam perubahan hidup. Tuan, meskipun saya tidak tahu apa mantra darah ini, saya adalah murid guru Tuo Si dan keponakan Anda. Ini tidak akan pernah berubah. Xiao Yan juga tersenyum sedikit dan menatap Tuan Jinlong Wangdao yang ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Hahaha, aku akan tenang dengan kata-katamu. Alien ditekan dan disegel di luar dunia dakian, tetapi mereka terus berusaha mengikis dunia dakian kita, sehingga ada manusia serakah yang setia kepada alien di dunia dakian. Kutukan darah ini adalah sejenis makhluk luar angkasa, metode rahasia yang digunakan oleh ras jahat untuk mengendalikan mereka. Ini adalah teknik rahasia yang memungkinkan mereka yang setia kepada mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka melalui kutukan darah. Namun, harganya terlalu berat. Efek sampingnya juga cukup mengerikan. Ditanam dengan kutukan darah ini sama dengan melayani alien selama sisa hidupmu, untuk selamanya, bahkan jiwa harus didorong oleh alien tapi orang-orang ini juga bisa mendapatkannya, inginkan, kekuatan yang kuat atau semacamnya, tetapi dalam analisis terakhir, tidak mungkin untuk lolos dari akhir ditelan oleh ras jahat asing itu. Dan lihat rune di dahi Wu Huan, ada 3 darah. Mantra darah dibagi menjadi 7 kelas. Kelas 1 dan 2 adalah yang paling umum, kelas 3 dan 4 agak luar biasa, dan kelas 5 dan 6 adalah orang-orang yang dipercaya oleh suku-suku jahat di luar wilayah. Adapun ketujuh kelas, sudah lama tidak muncul. Petik 2. Pengemudi kutukan darah tingkat 7 dekat dengan puncak Dodi, dan dia memiliki tempat bahkan di ras alien. Raja Naga Emas juga melihat kutukan darah 3 warna di dahi Wu Huan dan berkata perlahan-lahan. Aku tidak percaya bahwa Wu Huan ini adalah pemilik kutukan darah 3 warna, jadi itu berarti keluarga mereka memiliki posisi tertentu di klan jahat asing, dan mereka tidak bisa tinggal. Xiao Yan juga pulih di kejutan singkat, dan kemudian dendam tubuhnya melambat, dia perlahan-lahan membungkus telapak tangannya dan berjalan pergi menuju Wu Huan yang sudah dekat. Xiao Yan, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Itu terlalu naif. Hahaha, Wu Huan juga melihat telapak tangan yang menyala yang tiba-tiba datang, dan kemudian dia tidak takut sama sekali, dan berkata dengan senyum muram di wajahnya. Suara Wu Huan baru saja jatuh, dan kemudian 3 warna merah di dahinya sepertinya merasakan ancaman mematikan, dan kemudian cahaya gelap yang tebal muncul. Sinar cahaya hitam muncul, dan tubuh Wu Huan yang awalnya terluka parah dan sekarat perlahan-lahan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Karena latar belakang Xiao Yan, konsumsinya sekarang tidak sedikit, dan itu tidak akan dapat mengembalikan puncaknya dalam waktu singkat, serangan telapak tangan yang tampaknya tirani dengan mudah diselesaikan oleh cahaya gelap Wu Huan. Kembalilah, energi iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani sekarang. Langkah ceroboh sangat merepotkan, kata Raja Naga Emas tiba-tiba. Mendengar itu, Xiao Yan juga menjauhkan diri dari seni bela diri ini. Ada juga sedikit senyum di wajah muram Wu Huan. Fighting Qi yang gelap gulita perlahan-lahan memperbaiki tubuh Wu Huan yang sekarat, dan kemudian Fighting Qi di tubuhnya sedikit pulih. Dia segera menundukkan kepalanya dan menatap Xiao Yan. Jelas kali ini dia meremehkan kekuatan Xiao Yan, tapi untungnya dia memiliki darah kekuatan mantra, jika tidak maka akan banyak kerusakan. Kembalilah, melihat tenda hitam pekat yang besar memperbaiki tubuhnya, Wu Huan juga berteriak keras, dan kemudian dendam hitam pekat itu perlahan mundur ke dahinya. Setelah melakukan semua ini, Wu Huan dengan hati-hati mengingat pertempuran barusan, tetapi dia dikalahkan untuk waktu yang lama, dan dia hampir tersesat di sini. Pada saat ini, Wu Huan juga memiliki mundur di dalam hatinya. Dia telah berani melawan Xiao Yan sebelumnya. Di satu sisi, itu karena Xiao Yan adalah orang yang dicari oleh kekuatan itu, dan dia memiliki kutukan darah 3 warna pada dirinya sendiri, dan dia percaya diri. Dia datang untuk jatuh ke dalam perangkap, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat pada serangan awal, hanya variasi metode yang tak ada habisnya membuat hatinya bergetar.
Sepertinya kita hanya bisa mundur dulu. Agaknya, keberuntungan di kehancuran ini juga diperolehnya, tapi karena dia membunuh dan menyerap kekuatan jiwa yang dikumpulkan oleh utusan, orang-orang dari kekuatan itu pasti akan menemukan masalah dengannya. Anak ini, saya akan menghemat waktu dan membunuh anak ini lagi. Pikiran ini melintas di hatinya, dan Wu Huan akhirnya memutuskan untuk berhenti berkelahi. Dia menatap Xiao Yan, yang tampaknya akan menjarah lagi, dan mundur dengan tajam, ingin mundur ke kedalaman pegunungan binatang buas yang kacau di tengah. Mau kemana? Namun, saat Wu Huan melangkah mundur, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya, dan pada saat yang sama, ada angin yang sangat panas dan menakutkan. Serangan tiba-tiba itu membuat kulit Wu Huan berubah, dan tubuhnya berbalik dengan cepat seperti refleks terkondisi, dan telapak tangannya yang dipenuhi dendam merah menyala dengan cepat menyambutnya. Bang bang bang. Angin kencang tiba-tiba menyebar pada saat ini, dan Wu Huan, yang bergegas menemui musuh, tiba-tiba merasa sesak di dadanya, dan tubuhnya terguncang lebih dari 10 meter, berdiri di tempat dia sebelumnya mundur. Xiao Yan, melihat sosok itu, Wu Huan tiba-tiba menggertakkan giginya. Meskipun Wu Huan memiliki kutukan darah 3 warna, dia juga sangat jelas bahwa begitu dia benar-benar menggunakan kekuatan kutukan darah ini, masa depannya akan berakhir. Ketika dia berpikir bahwa dia akan didorong oleh orang jahat itu setiap hari di dunia, masa depan, Wu Huan. Saya merasa sangat tidak nyaman. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, api putih susu berlama-lama di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa api, menginjak kehampaan, selangkah demi selangkah menuju Wu Huan. Sial, Xiao Yan, jangan paksa aku, kalau tidak. Melihat penampilan Xiao Yan, Wu Huan mau tidak mau menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Sudut mulut Xiao Yan mengangkat busur tajam, dan dendam putih susu yang besar dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Kamu masih ingin membunuhku dengan kekuatanmu yang bahkan tidak kamu miliki di panggung tengah Dou di bintang 3. Wu Huan tertawa dengan marah. Ketika wajahnya berubah, dia buru-buru berbalik untuk menemuinya. Telapak tangannya menari, dan ki pertarungannya yang kuat membentuk jaringan energi kedap udara di depannya. Bang bang bang, Xiao Yan tidak peduli tentang hal lain, dia mengayunkan tinjunya, dan setiap kali dia mengayunkannya, akan ada suara angin yang tajam dan menusuk, ruang retak, dan retakan gelap muncul. Bang bang bang, dalam menghadapi serangan sengit Xiao Yan, Wu Huan juga diam-diam mengeluh dalam hatinya, dan sosoknya terus mundur, kekuatan Xiao Yan saat ini hampir menekannya ke titik di mana dia hanya bisa bertahan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat itu akan jatuh ke tangan Xiao Yan. Sepertinya kita tidak bisa terjerat lagi, bocah brengsek, akun ini akan diingat oleh Tuan Muda Ben, dan kamu akan membayarnya kembali cepat atau lambat. Wu Huan berteriak dengan ganas di dalam hatinya, dan telapak tangannya tiba-tiba meningkat, dengan paksa mengguncang tubuh Xiao Yan. Menyerang, jari-jari kakinya sedikit kosong, dan sosok itu terbang terbalik. Tiba-tiba mempercepat, sosok itu ada di udara. Wu Huan hanya menghela nafas lega, perasaan berbahaya tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya, dan bulu-bulu dingin di sekujur tubuhnya berdiri tegak saat ini. Huang Quan mengacu pada telapak Huang Quan. Tepat ketika hati Wu Huan dipenuhi dengan rasa bahaya, teriakan dingin sedikit membawa angin dingin, dan itu terdengar seperti hantu di telinga Wu Huan. Tidak baik, merasakan gerakan di belakangnya, wajah Wu Huan langsung pucat, dan kecepatan Xiao Yan lebih cepat dari yang dia duga. Bang! Wu Huan yang bereaksi, hanya tersisa pertempuran dan bergegas melonjak di dalam tubuh, tetapi belum sepenuhnya membentuk perisai pertahanan di belakangnya. Sidik jari putih susu dan sidik jari seukuran tamparan diam-diam mendarat di punggungnya, energi menakutkan melonjak keluar seperti sungai siang pada saat ini. Bum bum bum, lubang serang Xiao Yan langsung menembus punggung Wu Huan. Batuk, batuk, batuk. Perasaan lemah datang dari seluruh tubuh Wu Huan melihat lubang seukuran kepalan tangan di dadanya, darah mengalir keluar seperti sungai. Sudah waktunya untuk berakhir. Karena kamu berada di perusahaan ras jahat asing itu, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Meskipun Xiao Yan belum melihat apa yang disebut klan jahat asing dengan matanya sendiri, dia tahu dari mulut tuannya Jin Longwang bahwa klan jahat asing adalah orang yang tak termaafkan, dan dia kejam di hadapan Wu Huan. Mengangkat penguasa berat di tangannya, dia menghidupkan kembali dendamnya yang pulih, dan kemudian menebas dengan kejam di tempat Wu Huan tinggal. Sekarang keduanya terluka parah, pukulan ini cukup untuk membunuh Wu Huan.
Tenda Qi pada penguasa kuno Yi Huoheng menebas dengan kejam ke arah Wu Huan. Wu Huan juga berjuang mati-matian, tetapi tubuhnya yang terluka parah tidak bisa berjalan sama sekali, menyerang. Wu Huan juga menggertakkan giginya sedikit, dan kemudian kilatan tekad melintas di matanya, jelas dia akan menggunakan pilihan terakhir. Melihat puluhan kaki cahaya mendekati Wu Huan yang terluka parah dan sekarat, aura familiar muncul di depan. Xiao Yan, Qiang, sebuah rantai hitam muncul tepat di depan Wu Huan, dan puluhan kaki cahaya langsung ditentang. Jie, layak menjadi alkemis kekaisaran, kekuatan jiwamu seharusnya sangat lesat. Di bawah jubah hitam, seringai sinis keluar. Klan jiwa, Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap serius pada pria berjubah hitam di samping Wu Huan. Karena dia merasakan kekuatan darah yang sama dari pria berbaju hitam seperti orang-orang di aula jiwa benua Doqi.